Halo, Kofren. Pada soal ini kita akan menghitung hasil operasi matematika tersebut dengan mengikuti aturan angka penting. Nah, namun pertama kita ralat untuk penulisan bilangan pada soal poin B, ini seharusnya terdapat tanda koma di belakang angka 1, sehingga kita ralat menjadi 1,3933. Nah, kemudian kita fokus ke soal poin A, di mana terdapat operasi penjumlahan. Maka kita ketahui terlebih dahulu di mana hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka penting hanya boleh memiliki satu angka taksiran saja. Maka pada soal poin A, pada bilangan 204,214, angka 4 yang paling kanan adalah angka taksiran. Kemudian pada bilangan 32,63, angka 3 yang paling kanan adalah angka taksiran. Lalu pada bilangan 8,6, angka 6 adalah angka taksiran. Nah, kemudian kita jumlahkan dan kita peroleh yaitu 245,444. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa kan hasilnya mempunyai 3 angka taksiran. Nah, maka perlu kita bulatkan supaya hanya mempunyai satu angka taksiran saja. Nah, diambilnya angka taksiran adalah dari yang paling kiri, dibulatkan ke angka taksiran yang paling kiri. Nah, sehingga karena angka 4 kan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 245,4, di mana angka 4 yang paling kanan merupakan angka taksiran. Jadi pada soal poin A, hasil operasinya yaitu 245,4 ya. Lalu pada soal poin B, kan pengurangan, nah maka aturannya sama, yaitu pada bilangan 2,2162, angka 2 yang paling kanan adalah angka taksiran. Lalu pada bilangan 1,3933, angka 3 yang paling kanan ini merupakan angka taksiran. Nah, kemudian kita hitung, maka diperoleh yaitu 0,8229, di mana angka 9 adalah angka taksiran ya. Nah, kemudian perlu kita perhatikan bahwa hasil perhitungan pengurangannya itu hanya memiliki satu angka taksiran, yaitu angka 9 ini. Karena posisi angka taksiran dari kedua nilai yang dioperasikan adalah berada di posisi yang sama atau sejajar. Sehingga hasil akhirnya yaitu 0,8229. Nah, kemudian kita lanjut ke soal poin C, terdapat operasi perkalian. Nah, kita pahami aturannya. Hasil operasi perkalian dan pembagian yang melibatkan angka penting hanya boleh mempunyai angka penting sebanyak angka penting pada bilangan dengan angka penting yang paling sedikit. Sehingga kita pahami aturan angka penting, di mana semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian semua angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Kemudian semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ini termasuk angka penting. Nah, maka kita lihat pada soal poin C kan 1,5 dikalikan 0,002501. Nah, sehingga pada bilangan 1,5 mempunyai 2 AP, itu 2 angka penting ya. Nah, AP ini singkatan angka penting, itu 1 dan 5. Kemudian pada bilangan 0,002501 mempunyai 4 angka penting, yaitu 2, 5, 0, 1. Nah, karena semua angka bukan 0 adalah angka penting, nah kemudian angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ini termasuk angka penting. Nah, kemudian kalau kita kalikan, maka hasilnya ini sama dengan 0,00371515. Nah, di mana mempunyai 5 angka penting. Nah, karena semua
angka bukan nol adalah angka penting, kemudian semua angka nol di sebelah kiri, angka bukan nol ini bukan termasuk angka penting. Nah, maka ini perlu kita bulatkan agar hanya mempunyai dua angka penting ya. Karena jumlah angka penting yang paling sedikit kan pada bilangan 1,5. Nah, kemudian untuk pembulatannya, nah sebelum angka 5 kan angka 7 kan angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas menjadi 0,0038. Ini mempunyai dua angka penting, itu 3 dan 8. Nah, sementara angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0 ini tidak termasuk angka penting. Nah, jadi hasil akhir pada soal poin C adalah 0,0038. Nah, kemudian pada soal poin D, terdapat operasi pembagian, yaitu bilangan 3.240 dibagi 3,0. Nah, kita perhatikan bahwa pada bilangan 3.240 memiliki 3 angka penting, yaitu 3, 2, 4. Nah, sementara angka 0 yang berada di sebelah kanan, angka bukan 0 ini tidak termasuk angka penting ya, karena tidak terdapat tanda desimal. Nah, sementara pada bilangan 3,0 memiliki dua angka penting. Nah, angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, nah kemudian terdapat tanda desimal, ini merupakan angka penting. Nah, kemudian kalau kita hitung, hasilnya 1080, memiliki 3 angka penting, yaitu 108. Nah, angka 0 yang di antara 1 dan 8 termasuk angka penting. Nah, sementara angka 0 di belakang angka 8 bukan termasuk angka penting. Nah, kemudian karena pada soal poin D, bilangan yang dioperasikan paling sedikit mempunyai dua angka penting, maka hasil akhirnya ini perlu kita jadikan menjadi dua angka penting. Nah, kita gunakan notasi ilmiah, di mana pada notasi ilmiah, semua angka pada basis merupakan angka penting. Ya, ini merupakan notasi ilmiah A kali 10 pangkat N, di mana A merupakan basis, 10 pangkat N merupakan orde. Ketentuan basis itu 1 kurang dari atau sama dengan A kurang dari 10. Sehingga pada bilangan 1080, kalau kita jadikan notasi ilmiah, maka sama dengan 1,08 kali 10 pangkat 3, mempunyai 3 angka penting ya. Karena basisnya kan 108. Nah, kemudian perlu kita bulatkan agar menjadi dua angka penting. Nah, kita lihat bahwa bilangan setelah 0 kan 8, 8 lebih dari 5. Sehingga kita bulatkan ke atas ya. Maka menjadi 1,1 kali 10 pangkat 3 mempunyai dua angka penting. Itu semua angka pada basisnya ya, 1 dan 1. Nah, jadi untuk hasil akhir pada soal poin D adalah 1,1 kali 10 pangkat 3. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal poin E, yaitu akar kuadrat dari 625,0. Nah, hasil pemangkatan dan penarikan akar dari suatu bilangan mempunyai angka penting sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Nah, kemudian semua angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Maka kita lihat pada bilangan tersebut, yaitu bilangan yang diakarkan itu kan 625,0, di mana mempunyai 4 angka penting. Maka hasil akhirnya juga harus mempunyai 4 angka penting ya. Nah, karena semua angka bukan 0 termasuk angka penting, kemudian angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal merupakan angka penting. Kemudian kalau kita hitung, maka untuk hasil dari akar kuadrat dari 625,0 yang punya 4 angka penting ini sama dengan 25,00. Ini juga mempunyai 4 angka penting ya.
yaitu 2500. Nah, jadi itulah jawaban pada soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.